Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang pemikiran kalam dari gerakan Wahabi dan gerakan Ahmadiyah. Oke, baik. Perkenalkan, saya Naila Suraya Kumal Fidaus dan teman saya Al-Husna Rosalia Fitriana. Oke, saya akan menjelaskan tentang dari gerakan Wahabi ya. Oke, untuk pengertian Wahabi sendiri, Wahabisme adalah bentuk Sunni Islam yang berpegang teguh pada norma moral dan diamalkan di Arab Saudi dan di negara Qatar. Walaupun ia kurang dilaksanakan secara tegas pada kemudiannya, aliran di dalam kelompok Islam yang dinisbatkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Penyebutan Wahabi pada asalnya bukanlah sebutan yang muncul dari dalam kelompok ya. Akan tetapi istilah Wahabi merupakan bagian dari stigmatisasi dari gerakan yang berasal dari lawan kelompok. Oke, untuk next, sejarah dari Wahabi sendiri. Untuk sejarah dari Wahabi sendiri, jatuhnya pemerintahan Islam di Baghdad oleh pasukan Hulagu dari Mongol ya, merupakan masa ketika umat Islam telah menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang murni. Gerakan ini disponsori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan pemahaman yang di bawahnya ya, kerap kali dikenal dengan aliran Wahabiyah atau Wahabisme. Wahabisme muncul pada pertengahan abad ke-19 di sebuah desa gurun di Riyah yang letaknya di wilayah tengah semenanjung Arab di Najd. Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi liar dengan sukacita dan menjadi lebih bertekad dari sebelumnya untuk memikul tanggung jawab mendirikan sekte Islam baru untuk memurnikan dan mereformasi Islam. Oke, aku akan menjelaskan. Negara Saudi Wahabi pertama yaitu di tahun 1744 sampai 1818 Masehi. Kembalinya Muhammad bin Abdul Wahhab ke Najd. Muhammad bin Abdul Wahhab mulai menyebarkan khotbahnya di daerah Yainah ya. Oke, B. Negara Saudi Wahabi kedua di tahun 1843 sampai 1891. Ketika negara Inggris menjajah Bahrain pada tahun 1820, sisa klan Saudi Wahabi menemukan peluang besar untuk meminta perlindungan dan bantuan kepada bangsa Inggris. Pada tahun 1843, Imam Wahabi Faisal ibnu Turki al-Saud melarikan diri dari penangkaran Kairo. Yang C, negara Saudi Wahabi ketiga yaitu Arab Saudi ya. Imam Wahhab Abdul Rahman dan putranya Abdul Aziz di Kuwait meminta bantuan bangsa Inggris untuk merebut kembali Riyadh. Pada akhir tahun 1800-an, kepemimpinan Wahabi Saud berpindah kepada Abdul Aziz karena ayahnya sudah tua dan sakit-sakitan. Bangsa Inggris memutuskan untuk segera mendukung Wahabi Imam Abdul Aziz dan berhasil merebut Riyadh pada tahun 1902 ya, Masehi. Untuk pemikiran Wahabi sendiri, setiap pemikiran yang terbentuk pada benak seorang erat kaitannya dengan paparan informasi yang didapatnya. Oke, pemikiran dari Wahabi sendiri, setiap pemikiran yang terbentuk pada benak seseorang erat kaitannya dengan paparan informasi yang didapatinya. Muhammad bin Abdul Wahhab sejak kecil dididik oleh ayahnya yang bermadzhab Hambali tentang ilmu fikih, tafsir Al-Quran, dan hadis. Titik sentral dari pemikiran gerakan Wahabiyah sebenarnya adalah mengikis habis praktik-praktik bid'ah dan kufarat yang ada pada umat Islam. Dari Dr. Mustafa As-Saqoah di tahun 1994 Masehi merincikan akidah Wahabiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyembah sesuatu selain Allah adalah kesesatan. Yang kedua, mencari ampunan Allah dengan cara mengunjungi kuburan dengan orang soleh, termasuk perbuatan syirik. Yang ketiga, menggunakan nama nabi atau wali sebagai pengantar kata dalam sholat adalah munafik. Yang keempat, memberikan ilmu yang bersumber dari akal dan tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis adalah perbuatan kufur. Yang kelima, mengingkari hak qadar atas perbuatan
semua perbuatan dan mengingkari takwil dalam penafsiran Al-Quran karena termasuk perbuatan kufur. Yang keenam, yang terakhir, melarang penggunaan tasbih dalam ibadah sholat. Next, untuk tokoh-tokoh Wahabi sendiri. Untuk tokoh-tokoh Wahabi sendiri, yang pertama kita ada Muhammad bin Abdul Wahhab di tahun 1115 sampai 1206 Hijriah atau 1701 sampai 1707 93 maaf 1007 ya Allah ya Rob. Untuk tokoh-tokoh Wahabi sendiri, kita yang pertama ada Muhammad bin Abdul Wahhab di tahun 1115 sampai 1206 Hijriah atau 1701 sampai 1793 Masehi. Jabatan penting beliau sebagai pendiri dan pelopor gerakan Salafiyah Wahabi dan sebagai mufti kerajaan Arab Saudi. Yang kedua, kita ada Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ya pada tahun 1330 sampai 1420 Hijriah atau 1910 sampai 1999 Masehi. Jabatan penting beliau sebagai qadhi atau hakim di daerah Kharaj semenjak tahun 1357 sampai 1371 Hijriah. Beliau juga sebagai rektor Universitas Islam Madinah tahun 1390 Hijriah. Itu ya. Dan selanjutnya beliau juga sebagai mufti umum kerajaan Arab Saudi tahun 1414 Hijriah. Oke, yang ketiga kita ada Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di tahun 1347 sampai 1421 Hijriah. Jabatan beliau sebagai Imam Masjid Jami Al-Kabir Unaizah. Dan beliau mengajar di Perpustakaan Nasional Unaizah. Dan beliau juga sebagai dosen Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin cabang Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Al-Qasim. Dan yang keempat kita ada Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya di tahun 1333 sampai 1420 Hijriah atau 1914 sampai 1999 Masehi. Jabatan penting beliau sebagai dosen hadis Universitas Islam Madinah tahun 1381 sampai 1383 Hijriah. Yang kelima ada Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di tahun 1345 Hijriah. Jabatan penting beliau sebagai dosen Institut Pendidikan Riyadh. Dan beliau juga menjadi dosen Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin dan Mahkamah Syariah. Dan beliau juga menjadi anggota Lajnah Daimah Lil Buhuts wal Ifta atau Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa. Beliau juga sebagai anggota HIA Kibaril Ulama dan Komite Fikih Rabitah Alam Islami di Mekah ya. Beliau juga menjadi anggota Komite Pengawas Duat Haji Ketua Lajnah Daimah Lil Buhuts wal Ifta. Beliau juga sebagai imam khotib dan pengajar di Masjid Pangeran Mutib bin Abdil Aziz di Al-Malzar ya. Yang keenam ada Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin di tahun 1933 sampai 2009 Masehi atau 1353 sampai 1430 Hijriah. Jabatan penting beliau sebagai asisten Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Beliau juga sebagai dosen syariah dan usuluddin di Arab Saudi. Beliau juga sebagai anggota tetap Majelis Riset Fatwa dan Fatwa di Arab. Untuk kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, Wahabi merupakan aliran dalam kelompok Islam yang dinisbatkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang berfokus untuk memperbaiki akidah umat Islam dengan cara mengajak umat Islam untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta menjauhkan diri dari kesesatan. Oke, untuk selanjutnya, untuk gerakan Ahmadiyah akan dijelaskan oleh teman saya, Al-Husna Rosalia Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Husna Rosalia Fitriana, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B, kelompok 10.
Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teologi Islam tentang pemikiran kalam gerakan Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah nama suatu perkumpulan yang menggunakan dagang merek Islam, mengaku termasuk golongan umat Islam dan konon katanya bergerak serta bekerja untuk kepentingan Islam. Walaupun kenyataannya tidak demikian. Ahmadiyah ini merupakan sekelompok orang yang memiliki keyakinan sendiri, namun mirip dengan agama Islam. Ahmadiyah tujuan utamanya adalah membangunkan kaum muslimin dan mempersatukan usaha mereka untuk menyerbaluaskan Islam. Kelompok ini memiliki seorang imam yang bernama Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya yang disebut Al-Mahdi. Dia berdiri pada 23 Maret 1889 ketika Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah mendapatkan ilham dari Allah. Menurut sumber-sumber Ahmadiyah, wahyu pertama yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad pada bulan Maret 1882 dengan menerbitkan kurang lebih 90 buah buku yang tertulis dalam bahasa Arab, Inggris, Persia, dan Urdu pada tanggal 26 Mei 1908. Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan pada tahun 1252 Hijriah, tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 13 Februari 1835. Menurut sumber-sumber Ahmadiyah, di sebuah desa yang bernama Khodian, India, Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia pada usia 73 tahun. Ajaran atau doktrin aliran Ahmadiyah memunculkan beberapa klarifikasi terkait ajaran kenabian. Salah satunya yaitu Nabi Sahib Asy-Syariah dan Mustaqil, Nabi pembawa syariat, hukum-hukum untuk manusia. Sementara Nabi Mustaqil adalah hamba Allah SWT yang menjadi nabi dengan tidak mengikuti nabi sebelumnya. Nabi Mustaqil Ghoir at-Tasril adalah hamba Allah yang menjadi nabi dengan tidak mengikuti nabi sebelumnya. Hanya saja beliau tidak membawa syariat baru, dalam artian ia tidak ditugaskan oleh SWT untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Terdapat dua kelompok Ahmadiyah, keduanya sama-sama mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Isa Al-Masih yang telah dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dua kelompok tersebut memiliki perbedaan prinsip. Yang pertama, Ahmadiyah Khodian di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia berpusat di Bogor, merupakan kelompok yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujadid atau pembaru dan seorang nabi yang tidak membawa syariat baru. Kedua, Ahmadiyah Lahore di Indonesia dikenal dengan Gerakan Al-Madiyah Indonesia berpusat di Yogyakarta, adalah kelompok yang secara umum tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya sekedar mujadid dari ajaran Islam. Ahmad Lahore memiliki keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, percaya pada semua akidah dan hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta percaya pada semua perkara agama yang telah disetujui para ulama, salaf dan ahlu sunnah wal jamaah, dan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Kedua, Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Sesudahnya tidak akan datang Nabi lagi, baik Nabi lama maupun Nabi baru. Ketiga, sesudah Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril tidak akan membawa wahyu nubuat kepada siapapun. Keempat, Nabi Muhammad SAW, istilah wahyu nubuat telah tertutup, tetapi istilah wahyu ayat tetap terbuka agar iman dan akhlak tetap cerah dan segar. Kelima, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa di dalam umat ini tetap akan datang aulia Allah, para mujadid dan para muhadats, tetapi tidak akan datang Nabi. Keenam, Mirza Ghulam Ahmad adalah mujadid abad 14 Hijriah dan kepercayaan kami bahwa ia bukan Nabi tetapi berkedudukan sebagai mujadid. Ketujuh, percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad bukan bagian dari rukun Islam dan rukun iman.
maka orang yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad tidak bisa disebut kafir. Kedelapan, seorang muslim apabila mengucapkan kalimat thayyibah dia tidak boleh disebut kafir. Mungkin dia bisa salah, tetapi seseorang dengan sebab berbuat salah dan maksiat bisa disebut kafir. Kesembilan, Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah pelayanan dari pengembang misi Nabi Muhammad SAW. Ahmadiyah dianggap sesat karena Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menetapkan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Ahmadiyah sebagai aliran tersendiri dan lepas dari Islam. Karena Ahmadiyah bukannya agama baru, meskipun mempunyai nama tersendiri, keyakinan kenabian Ahmadiyah berbeda dengan keyakinan Islam. Dalam Ahmadiyah dikenal Mukjizat Ghulam Ahmad sebagai pendiri aliran Ahmadiyah. Mukjizat Ghulam Ahmad antara lain: yang pertama, menghidupkan orang mati. Yang kedua, memperbanyak makanan kebinasaan musuh-musuhnya. Ketiga, kehebatan ilmu-ilmunya. Keempat, tidak dapat dibuat malu di depan urtum. Kelima, kebal terhadap sihir. Setidaknya ada dua hal yang membuat ajaran Ahmadiyah menyimpang dari akidah Islam. Pertama, kelompok ini meyakini adanya Nabi setelah Muhammad SAW, yakni Mirza Ghulam Ahmad, dan juga mempunyai kitab suci selain Al-Quran yang disebut Tazkirah. Berdasarkan dua catatan di atas, maka Ahmadiyah telah menyalahi hal-hal yang sangat prinsip dalam akidah Islam yang membuat umat muslim keberatan, termasuk di Indonesia. Kelompok ini masih saja menggunakan atau membawa nama-nama Islam dalam berbagai pergerakannya yang jelas sesat dan menyesatkan. Maka apa yang bisa dilakukan umat Islam agar tidak disesatkan oleh paham Ahmadiyah? Hal pertama, tentu kita harus memperdalam ilmu-ilmu Islam untuk mempertebal akidah. Kedua, para ulama dan dai juga punya kewajiban untuk menjelaskan kepada umat tentang prinsip-prinsip ajaran Ahmadiyah yang menyimpang. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang keliru, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk penjelasan tadi yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti oleh teman-teman ya? Bisa langsung aja bertanya, nanti akan aku jawab. Oke. Oke, kalau sekiranya sudah jelas, kami mau pamit undur diri. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Oke, aku ada pantun nih. Ikan teri dimakan pakai nasi. Kami kelompok 10 pamit undur diri. Jangan lupakan kami, karena kami kelompok 10 selalu di hati. Oke, sekian dan terima kasih.